Pertama, apa sih bedanya orang baik dengan orang jahat? Kasih tahu saya, ada yang tahu nggak apa bedanya orang baik sama orang jahat? Aku tahu mbak. Apa? Kalau orang baik seperti aku, kalau orang jahat sih kayak sampean. Oke, terima kasih informasinya. Tapuk cangkemmu keruas enggak? Sebenarnya orang jahat Mustika ah ngomong, giliran Anda ngomong Bang Mustika. Apa? Oh, tak kirain ini Miss Yuni mau ngomong ini. bukan, saya nanya nih, apa sih perbedaan atau persamaan orang baik sama orang jahat? Kalau nggak ada orang baik, nggak ada orang jahat. Keren. Oke, Mustika. Kalau perbedaannya, kalau orang baik biasanya nggak kelihatan jahatnya. Kalau orang jahat, Kayak agensi. kelihatan baiknya. Oke, terus Boe? Enggak, maksudnya gini, kalau saya nggak bisa menilai orang baik atau enggak, tapi bisa merasakan. Tidak, dulu, saya kan. tidak perlu terlalu panjang. Saya cuma Tambah Mustika. sebentar. Saya cuma nanya persamaan orang baik sama orang jahat. Persamaannya sama-sama manusia. Oke, Mbok. Kamu di dunia ini kalau semuanya baik, gimana bisa dunia ini aman, Bun? Marah. Ale, kowe awakmu le. Tapuk cangkemmu yang ora iso jawab. Persamaannya orang baik sama orang jahat itu apa? Persamaannya sama saling, kalau orang baik ya sama-sama ikhlas untuk menolong. Persamaan orang jahat dengan orang baik tak keruwes enggak ya? Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Baik, saya tuh mbak iki anak aku lagi angel turu iki lho. Alah, alasan. Ayo Jupri apa? Jawab netizen, tolong netizen jawab. Jupri. Enggak. Ini serius ini. Kalau misalnya orang jahat itu biasanya dia berperilaku baik ke orang-orang terdekatnya aja. Biasanya tuh, tapi Tidak. Orang baik dan orang jahat sama-sama orang yang pernah disakiti, tetapi mereka mengeluarkannya dengan cara yang berbeda. Orang baik pernah disakiti, orang jahat pernah disakiti. Kenapa? Mereka berawal dari baik, tapi karena mereka disakiti, mereka outputnya berbeda. Ngerti? Kenapa saya bilang membahas tentang Gatot Kaca? Outputnya Gatot Kaca dulu itu jahat. Semua orang itu memusuhi dia sampai nggak makan seminggu, sampai kecewa sehancur-hancurnya. Tetapi output dia, setelah dia mengalami kejahatan itu, dia tidak ingin orang lain merasakan seperti dia. Karena itu dia membuka lapangan tempat makan gratis. Oke? Tetapi jika orang jahat itu sama-sama juga disakiti, sama-sama juga trauma, apa yang dia keluarkan? Agar kamu merasakan hal yang sama seperti saya. Itu beda persamaannya. Jadi mereka itu sama-sama disakitin, ditraumain sama masa lalu. Tetapi bagaimana kita mengeluarkan rasa sakit itu? Kalau kita baik, maka kita tidak ingin orang lain merasakan. Tetapi jika kita jahat, saya ingin orang lain sama merasakan sakitnya seperti saya. Saya 10 tahun yang lalu itu nggak makan, ngapain saya kasih makan kamu? Itulah persamaan orang baik dan orang jahat, sama-sama disakiti. Jadi jawaban kalian untuk sementara tidak lolos. Karena itu hadiah ini saya cancel dulu ya teman-teman. Seperti itu. Ada apa weh? Iki gak ono nang kontrak. Kok sampean mau misal ngomongnya ono hadiah sing gede, aku bakalan jawab koyo ngono. Kok gak mau dhisik ono hadiahe? Mulai ndek jembere ora kok awakmu ate njuk dhuwit. Mulia ndek jember le. Alah duwe oke deh. Dan satu lagi, adik saya itu hampir kena toksit. Dimana orang menyakiti saya karena saya buka agent buat anak saya, dia tuh trauma loh. Dia bilang, kenapa saya harus menolong orang Indonesia, Miss? Mbak, kenapa? Kamu aja yang nyata-nyata menolong orang, kamu disakiti oleh orang-orang itu. Kamu yang mendirikan penggiat itu, kamu aja dicotek dari penggiat itu. Jadi sama. Terus saya bilang, Dek, dicutik dan tidaknya itu hak mereka. Yang penting kita tidak pernah berubah. Leres napa mboten? terus. Jadi Jupri, kamu paham apa Jupri? Leres saja kamu. Leres, aku leres. Karena dan ini benar juga ini yang komen siapa ini? Bunda. Persamaan orang jahat ataupun orang baik lama-lama ketahuan.
Kalau orang baik itu yang menolong, kalau orang jahat itu agensi separuh tapi Nggak bisa. Saya nggak setuju. Saya mantan agensi ya. Saya nggak setuju dengan kata-katamu bahwa nggak boleh. Karena agensi, apalagi stafnya itu tekanan loh. Satu, bagaimana kamu menghadapi anak yang pura-pura depresi dengan anak yang depresi? Apakah kamu tahu? Ayo, pertanyaan saya. Saya pernah menghadapi anak Filipina ya. Itu di rumah saya. Ini kalau anak itu pernah tinggal sama saya. Dia itu macak gendeng, meleot-leot, Mbak Cikra, bantu saya dong, bantu. Tapi sorry, bahasanya Inggris. Dia nangis kejer-kejer. Dia bilang depresi. Di rumah Makau ini kalau anak-anak itu, ini saya takutnya ada orang baper gitu loh. Saya sekarang klarifikasinya agak jelas ya. Di Makau, tak kaplok untune protol. Tak kaplok. Kenapa dia depresi gendeng? Bisa ngambil giginya yang jatuh. Ayo, kalau orang gendeng itu memangnya inget dia punya gigi pasangan atau tidak? Enggak. Jadi ceritanya dia itu sudah stres, depresi. Saya bilang, oh, karena saya itu suka sekali jadi dukun-dukunan ya. Saya cuma bilang, oh, saya melihat ada aura-aura yang tidak benar ini. Tapi dalam bahasa Inggris, I can see something in your life. Oh my God, oh no. Kayak aku ngono kuwi. If you really, you will take out all your clothes. Dilepas, Mbok, klambine, Mbok. Dilepasin semua bajunya. Akhirnya apa? Anak ini nggak gendeng. Karena kalau anak gendeng nggak mungkin dia tahu apa yang saya sampaikan. Ya kuwi gak sengaja tak kaplok. Lah kok padahal kan ya mari tak gerujuki toh. Paham nggak maksud saya? Maksud saya itu kan kamu tadi ngeblank. Tapi kenapa kamu itu turun ke bawah ambil gigi? Saya nggak tahu kalau dia ambil gigi. Jadi dia pasang lagi giginya. Krak. Terus saya tak giliran ngomong agensi diem deh. Terus saya itu baru tahu. Benar Mas Jupri, yang diomongkan Mbak memang benar. Mungkin sifat dari seorang TKI atau TKW itu bakalan yang lebih tahu itu seorang agensi. Sama halnya sekarang aku ya. Di sini kan udah kayak istilahnya mungkin kelihatan sombong, udah kayak bos, udah punya, karena udah perusahaan sendiri memperkerjakan orang. Dan aku bisa tahu sifat-sifatnya anak-anak BEM yang di sini tuh, itu karena sekarang sistemnya di sini kan anggap aja agensi ya. Di situ tuh baru tahu kayak tentang pergajian, tentang hukum, gimana pekerjaan di Jepang mungkin ya kan nggak sama dengan Taiwan atau Hong Kong atau gimana ya. Orang-orang di sini tuh pakai kekerasan ngajarinnya, kebanyakan mukul kepala yang atau apa, dan itu udah biasa di sini. Nah, sebelumnya orang-orang yang ada di Indonesia di LPK itu, lembaga tenaga kerja itu, mereka tidak diajarkan tentang budaya pekerjaannya di Jepang. Kalau kerja di proyek atau di gembel itu biasanya memang kasar-kasar permainannya orang-orang sini. Cuma itu untuk mendidik mereka biar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Lah, kebanyakan anak-anak yang di sini itu mereka tuh belum bisa paham bahasa, belum tahu tata adat istiadat di Jepang, tata krama. Seharusnya kalau orang Indonesia terkenal dengan budaya sopan santunnya, itu kadang ada yang seenaknya sendiri, ada yang gini-gitunya sendiri. Terus dari situ aku paham, oh ternyata keluhan kalian ini selama ini yang aku terima itu kurang lebih ya 50-50 lah. Ada yang bener-bener memang merasa tersakiti, ada yang cuma nyamar kayak orang gendeng, kayak kalau Mbak Yuni yang bener-bener gendeng, bukan nyamar gendeng. Ada yang seperti itu juga. Nah, kebanyakan itu akhirnya sekarang jadi malas sendiri, kayak sebagai agensi itu, kayak ngurus-ngurusin seperti itu. Padahal kita udah berusaha, tapi namanya maaf ya, kayak mungkin Indonesia yang sumber dayanya rendah atau gimana, nggak tahu yang itulah. Makanya saya sendiri kenapa jadi lebih memilih jadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, karena udah nggak suka dengan sistem negara sendiri yang kebanyakan banyak panggung sandiwaranya gitu loh. Paham ya Mas Jupri ya? Nyampe di sini nggak bisa menghakimi agent atau PT, nggak bisa. Karena kamu tidak terlibat di dalamnya. Karena satu, itu ada anak yang benar-benar bekerja, tetapi majikannya tidak baik.
Ada anak yang pekerjaannya main-main, majikannya baik. Ini ada loh ya. Kalau kalian, kenapa sih saya selalu bilang kalau kalian ingin